Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam rangka demiseminasi aksi nyata CGP angkatan 8 oleh Bapak Andi Supiandi. Untuk acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga paparan designasi oleh Pak Andi, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir doa tutup. Marilah acara ini kita buka dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara pertama telah dilaksanakan. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan dibawakan oleh kepala sekolah SDN Mekarsari. Untuk itu kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa berkumpul, yaitu dalam acara desiminasi aksi nyata calon guru penggerak yang ada di SD Mekarsari, yaitu Bapak Andi Supiandi. Nah, semoga dengan adanya desiminasi ini membawa perubahan di sekolah kita, meningkatkan dalam pembelajaran dan efektivitas pembelajaran dan kualitas pendidikan di SD Mekarsari ini. Nah, kepada Bapak Andi saya persilahkan untuk memberikan informasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambutan dari kepala sekolah SDN Mekarsari telah dilaksanakan. Untuk selanjutnya yaitu paparan designasi oleh Bapak Andi Supiandi. Untuk itu kepadanya kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ade, sekaligus terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon maaf pada waktu hari ini Bapak dan Ibu aktivitas pembelajarannya terganggu, di mana saya selaku calon guru penggerak punya kewajiban untuk melaksanakan aksi nyata selama mengikuti program guru penggerak kurang lebih sudah minggu ke-8. Alhamdulillah saya sudah masuk kepada modul 4.1 dan sekarang saya akan diseminasi modul 1.1. Dalam pelaksanaan CGP ini saya dibimbing oleh Ibu Heliana selaku Ibu Fasilitator. Dia berasal dari Kalimantan, Bapak dan Ibu. Kemudian untuk angkatan daratnya, yaitu dalam tatap mukanya saya ditemani oleh Bapak Apip Purnama, yaitu selaku pengajar praktik yang berasal dari Kecamatan Cibokor, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah saya punya waktu sampai tanggal 20 untuk desiminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak. Kita mulai saja Bapak dan Ibu. Demonstrasi yang pertama, Bapak dan Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Cukup Bapak dan Ibu menjawabnya iya dan tidak. Coba yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Coba acungkan tangan yang ya. Oke, berarti kalau apakah hukuman dapat cuma anak, ada yang menjawab tidak? Coba yang menjawab tidak, acungkan tangan. Tidak. Oke, siap. Yang kedua, pertanyaan tematik yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang menjawab iya, silakan Bapak dan Ibu acungkan tangan. Oke, yang menjawab tidak ada? Oke, kita lanjut ke pertanyaan tematik yang ketiga. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak.
Ya? Ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut ke paparan yang selanjutnya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk menjawab pertanyaan tematik yang tadi, sekarang kita bermain terlebih dahulu, yaitu permainan cobalah buka. Coba Bapak dan Ibu untuk menggenggam salah satu benda yang ada di Bapak dan Ibu, silahkan. Apa aja? Ada? Ada pulpen. Nah, iya, oke, baik. Coba yang Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Nah, coba bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Nah, untuk tidak bisa lepas ya. Nah, kemudian teman Anda di sebelah, coba. Nah, di sebelah ada, coba contohnya Bu Pera sama misalkan siapa, Bu Berani. Kemudian di tengah sebelah Anda mencoba untuk membukanya. Nah, silakan. Nah, siapa di sini yang membuka? Oke. Sudah? Sudah? Oke. Kalau sudah, nah kita lanjut. Siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Apakah yang menutup kepala tangan atau yang membuka kepala tangan? Yang memegang. Oke, terus? Nah, oke. Coba. Ya, coba terus. Alasannya yang berusaha diungkapkan, nah, biar terdengar ya. Oke. Alasannya kita pegang yang kuat supaya nggak bisa diambil, kan itu milik kita. Oke. Walaupun Walaupun dipujuk-pujuk gitu, dirayu ya. kumaha-kumaha. Oke. Kan itu hak kita, hak kita gitu. Jadi nggak boleh diambil sama orang lain. Bagus. Kan kalau diambil juga sama orang lain harus ada alasannya. Kenapa diambil, kan ini milik kita. Gitu. Oke. Nah, itu ya salah satu dalam permainan cobalah buka. Nah, Bapak dan Ibu, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Artinya, Bapak dan Ibu di sini tidak bisa memaksa seorang siswa, karena siswa juga mempunyai. Nah, itu kadang-kadang kita seorang dewasa, seorang guru, kadang-kadang dalam pelaksanaannya pembelajaran seolah-olah kitalah yang dapat mengontrol. Nah, dalam permainan cobalah buka tadi berarti baik yang menutup kepala tangan ataupun yang membuka kepala tangan mempunyai tujuan masing-masing. Nah, itulah Bapak dan Ibu. Di sini kita lihat, sekuat apapun tenaga yang ada di tangan Bapak dan Ibu itu tidak akan membukanya. Bapak dan Ibu sudah membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap sekalipun tadi Bu Rosi tidak memberikan membuka. Nah, karena di situ Bu Rosi menyimpan barang berharga. Nah, itulah pengertian dari permainan cobalah buka Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjut Bapak dan Ibu. Nah, itulah salah satu teori kontrol yang akan saya diseminasikan dalam kegiatan hari ini. Nah, Bapak dan Ibu, teori kontrol itu ada 3. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Iya atau tidak Bapak dan Ibu? Coba iya dan tidak iya? Oke. Teori ilusi kontrol yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Iya atau tidak Bapak dan Ibu? Iya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Iya atau tidak? Kritik membuat orang merasa bersalah. Nah, ya? Iya? Oke. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul atau tidak? Kadang-kadang ibu memaksa tidak kepada muridnya karena merasa di sini ibu sudah dewasa. Nah itu banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah itulah Bapak dan Ibu menurut teori kontrolnya. Nah kita lanjut Bapak dan Ibu. Nah di sini ada bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon realitas kita sama. Kadang-kadang kita beranggapan bahwa pemikiran murid dan kita itu sama. Padahal teori kontrolnya kita berbeda. Nah, sebagai Bapak dan Ibu guru, kitalah yang memahami keadaan murid Bapak dan Ibu. Nah itu menurut stimulus respon. Nah, di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di situ dijelaskan seseorang bisa berubah yaitu dengan cara melihat dunia bahwa kita tidak bisa memaksa orang lain untuk bisa berpandangan sama dan kitalah yang berupaya memahaminya. Ya atau tidak Bapak dan Ibu? Oke, berarti kita sepakat ya bahwa pandangan kita yaitu tidak sama ya. Nah tapi kadang kita selaku guru memiliki pandangan sama. Nah itu Bapak dan Ibu. Oke, nah Bapak dan Ibu itu semua bisa tercipta jika budaya positif. Coba apa tuh budaya positif Bapak dan Ibu? Budaya positif. Membersihkan sekolah gitu, membersihkan. Oke, silakan. Membersihkan ruangan, mengambil sampah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Oke, terima kasih. Jadi budaya positif ini bisa terjadi jika adanya kolaborasi seluruh warga sekolah. Otomatis budaya positif ini tidak akan berhasil jika tidak kolaborasi. Nah Bapak dan Ibu, untuk memahami budaya positif dan mengimplementasikan budaya positif kita harus berkolaborasi Bapak dan Ibu seluruh warga sekolah. Kira-kira siapa warga sekolah diantaranya? Guru, murid, penjaga sekolah, kepala sekolah, orang tua masuk tidak? Orang tua ya Bapak dan Ibu, terima kasih. Nah kita lanjut Bapak dan Ibu. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Gitu kan? Nah, tadi pertanyaan pemantik yang pertama ya, gitu kan? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Dalam penerapan disiplin positif, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi apakah membersihkan WC tadi dapat mendisiplinkan anak? Membaca buku? Nah di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran dari masing-masing. Nah kita akan menciptakan disiplin positif di sekolah kita Bapak dan Ibu ya. Nah lanjut.
Nah, disiplin positif akan membawa murid pada nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu salah satunya, Bapak dan Ibu, disiplin positif ini adalah untuk membawa murid-murid pada profil pelajar Pancasila. Oke, nah itu profil pelajar Pancasila ada 6 ya. Nah mungkin alhamdulillah saya melihat di sekolah kita sudah diterapkan profil pelajar Pancasila, mulai dari yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu salah satunya hari kemarin hari Jumat Bapak dan Ibu sudah membimbing anak untuk melakukan kemudian mandiri ya, berkritis, bergerak lomba, bergotong royong dan kreatif ya. Alhamdulillah di sekolah kita sudah menerapkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak dan Ibu, untuk meningkatkan atau budaya positif tersebut salah satunya yaitu membuat keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan, kok keyakinan? Coba Bapak dan Ibu, padahal sama, tapi kenapa keyakinan kelas disebutnya bukan peraturan? Siapa yang bisa membedakannya atau menjelaskan? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ya, di sini mengapa disebutnya keyakinan kelas tidak peraturan? Nah, Bapak dan Ibu, kalau peraturan itu dibuatnya tanpa melibatkan anak, tapi kalau keyakinan kelas kita sama-sama berkolaborasi dengan anak untuk membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai yang disetujui serta disepakati oleh seluruh pihak dalam kelompok tertentu. Salah satu membuat keyakinan kelas yaitu kalimat negatif berubah menjadi kalimat positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalan di kelas atau koridor. Nah, di dalam keyakinan kelas itu ada nilai. Nilainya apa? Keselamatan. Nah, berarti kalau berlari, berarti itu ya. Nah, berarti harus berjalan. Nilai keselamatan inilah yang kita disebut sebagai suatu keyakinan. Nah, nilai kebajikan universal yang disepakati serta tersirat dalam surat lepas ya, tersurat lepas. Nah, oke, jadi salah satunya untuk budaya positif ini Bapak dan Ibu sekarang di ajaran baru, apakah sudah membuat keyakinan kelas Bapak dan Ibu? Sudah. Nah ya, oke, terima kasih. Lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kekuasaan. Dan yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Di sini ada salah satu contoh. Nah, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Nah, menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nomor 2, berarti Dinda ini membutuhkan kasih sayang Bapak dan Ibu. Nah, perhatian ya. Nah, itu Bapak dan Ibu 5 kebutuhan dasar. Nah, Bapak dan Ibu, lanjut. Nah, oke, lanjut lagi. Pertanyaan pemantik selanjutnya. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Kepala Sekolah SDN Makmur, Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Bila Anda seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Silahkan.
Nah, jika Bapak dan Ibu seorang kepala sekolah melihat kasus Tisa dan Hana ini, apa yang akan Ibu lakukan? Bisa ada yang mau mengungkapkan pendapatnya, Bapak dan Ibu? Oke, di sini ada salah satu kasus Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Kepala sekolah SDN Makmur, Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari ibunya. Nah, bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Bagaimana seorang tanggapan kepala sekolah? Jika Anda menjadi kepala sekolah, apa yang akan Anda perbuat terhadap kasus Ana dan Anto ini? Ada yang bisa memaparkan, Bapak dan Ibu? Silakan. Apakah saya akan menegur? Mengeluarkan anak? Oke. Saya coba ya Pak Andi. Saya akan panggil dulu dua-duanya dan laporan itu betul apa tidaknya siapa tadi Hana itu mengeluarkan kata-kata yang kasar atau merendah-rendahkan Tisa. Jadi dua-duanya dipanggil baru kita clearkan. Oke, terima kasih. Jadi diklarifikasi terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu Rani. Nah, lanjut. Nah, berarti apa yang dikatakan oleh Ibu Rani masuk kepada posisi kontrol mana? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer ya, Buran? Ya, manajer. Bagus Bapak dan Ibu ya. Nah, posisi. Nah, di sini dijelaskan seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, lihat hasilnya Bapak dan Ibu. Kemungkinan murid marah dan menendam jika posisi guru kita sebagai posisi penghukum, Bapak dan Ibu. Kemudian lanjut. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mencerahkan ibu atau bapak gurunya. Nah, ini hasilnya Bapak dan Ibu. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Nah, di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, Bapak dan Ibu. Hasilnya murid akan senang dan akrab. Kemudian posisi kontrol yang ketiga pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi ya. Nah, Ibu. Kemudian hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Nah, ini Bapak dan Ibu manajer. Nah, baik. Bagus sekali Bapak dan Ibu, kita sudah melaksanakan posisi kontrol kita sebagai manajer, di mana bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan lihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluarnya. Jadi permasalahan itu diserahkan dan seterusnya kepada murid, Bapak dan Ibu. Itulah fungsi dari manajer. Nah, dalam posisi manajer tersebut kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah ya, ini segitiga restitusi ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu. Nah, di sini menggunakan penerapan segitiga restitusi. Di sini ini ada kasusnya Bapak dan Ibu. Saya adalah seorang wali kelas 4 SDN Mekarsari. Pada saat jam istirahat makan siang, saya melihat salah satu murid Anda bernama Amira sedang menangis sendirian di dalam kelas. Saya menghampiri Amira dan mengajak berbicara. Ternyata Amira menangis karena tadi Ali sempat mengejek Amira karena nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan nilai yang didapatkan Ali. Anda sebagai guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Ali. Dan akhirnya sepulang sekolah saya mengajak Ali untuk berbicara. Nah, ini ada kasus di mana Ali mengejek Amira ya. Nah, ini penerapan segitiga restitusinya Bapak dan Ibu. Nah, ini
Yang pertama dalam penerapan segitiga restitusi yaitu satu, menstabilkan identitas Bapak dan Ibu. Nah, contoh kalimatnya, tidak ada manusia yang sempurna, termasuk Bapak dan begitu pun Ali. Nah, Bapak mengerti karena mendapatkan nilai yang paling besar dibanding orang lain itu rasanya sangat bahagia. Sedangkan, nah tapi ingat kesenangannya, kita jangan sampai ada orang lain yang disakiti. Kenapa? Karena Ali ini mendapatkan nilai sehingga dia merasa senang berlebihan sehingga berlebihan tersebut membuli saudara Amira. Nah, ini yang pertama penyelesaiannya itu satu, menstabilkan identitas. Kemudian penerapan segitiga restitusi ini setelah menstabilkan identitas, validasi Bapak dan Ibu. Tanya Ali tersebut. Ali pasti punya alasan mengapa Ali mengejek Amira. Nah, tanya Bapak dan Ibu penyelesaiannya, apa alasan Ali mengejek Amira? Itu disebutnya validasi tindakan Bapak dan Ibu. Nah, kemudian tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, Ali masih ingatkah waktu awal pembelajaran kita membuat keyakinan kelas bersama-sama? Nah, salah satunya Ali sudah melanggar keyakinan kelas, yaitu tidak menghargai teman, ya Bapak dan Ibu. Nah, itulah Bapak dan Ibu salah satunya penerapan segitiga restitusi. Nah, jadi ada menstabilkan identitas, nah Bapak dan Ibu, nah kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, contoh ini keyakinan kelas Ibu. Contoh ini keyakinan kelas yang dibuat bersama murid, Bapak dan Ibu guru. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu merasa senang, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Untuk kasus Ali melanggar keyakinan kelas yang mana Bapak dan Ibu? 3 ya, tidak saling menghargai. Nah, ketika ditanya alasan, terus Ali mengaku, nah itu sudah dapat menstabilkan anak Bapak dan Ibu. Nah, berarti Ali sudah mengakui kesalahan. Tanya lagi ya Bapak dan Ibu, salah satunya solusinya, gitu kan, kepada Ali. Salah satunya yaitu minta maaf. Nah, kesimpulannya Bapak dan Ibu, nah dari budaya positif ini, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, ya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kesimpulannya, nah budaya positif filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Nah, ini Bapak dan Ibu. Kemudian nilai peran dan guru penggerak Bapak dan Ibu. Nah, di sini, nah, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Inilah salah satunya saya mengajak Bapak dan Ibu untuk kolaboratif dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita. Kemudian budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama Bapak dan Ibu. Kemudian yang terakhir yaitu visi guru penggerak. Nah, ini Bapak dan Ibu, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru tersebut, guru penggerak dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila.
Nah itu Bapak dan Ibu, jadi salah satunya di sekolah kita akan menciptakan budaya positif. Nah Bapak dan Ibu, jadi dalam penerapan budaya positif itu langkah yang pertama yaitu membuat keyakinan kelas, kemudian menerapkan segitiga restitusi. Baik Bapak dan Ibu, itulah diseminasi dari saya, mudah-mudahan dapat membawa secercah kecil bagi Bapak dan Ibu untuk mewujudkan budaya positif. Baik, sebelum saya tutup, ada pertanyaan atau sanggahan atau pendapat dari Bapak dan Ibu, silakan, tentang budaya positif. Ada Bapak dan Ibu? Oke, baik, kalau tidak ada, saya tutup sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah dalam berucap dalam presentasi ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pemaparan destinasi telah dilaksanakan. Untuk selanjutnya dari awal sampai akhir telah kita laksanakan. Untuk selanjutnya yaitu doa tutup. Sebelum doa tutup ada tanya jawab dulu, ada yang mau ditanyakan? Berarti kalau tidak ada kita tutup saja. Alhamdulillah acara awal dan akhir telah kita laksanakan. Marilah kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.